Halo, nama saya Desa Marga Putra Gunawan dan ini teman saya. Aku Jihan. Aku Sasa. Halo, nama saya Kevin. Perang Banjar 1859 sampai 1906 adalah konflik bersenjata Pangeran antar Antasari Kesultanan Banjar di lahir di Kayu Tangi tahun 1809. Ini terjadi akibat Pangeran intervensi Antasari Belanda dinobatkan dan sebagai kerajaan pimpinan dan pemerintahan eksploitasi tertinggi sumber di daya Kesultanan alam di Banjar. wilayah Banjar. Pangeran Antasari Meskipun tidak hanya kesultanan dianggap mengalami sebagai tekanan pemimpin besar, suku Banjar, perlawanan dia terus juga merupakan berlangsung hingga pemimpin berakhirnya suku perang. Ngaju, Maanyan, Akhirnya, Belanda Siang, berhasil Sihong, menguasai wilayah Kutai, tersebut. Pasir, Namun dengan Murung, pengorbanan yang Bakumpai, signifikan di dan kedua beberapa belah suku lainnya yang Poin-poin berdiam di utama yang kawasan dapat dan diambil pedalaman adalah atau sepanjang satu, Sungai Barito, perlawanan terhadap baik yang beragama kolonialisme. Islam maupun Dua, keharingan. intervensi Belanda dalam Sebagai politik seorang lokal. pangeran, Antasari Tiga, merasa pengaruh prihatin ekonomi dan menyaksikan sumber daya. Kesultanan Banjar yang ricuh dan pengaruh Belanda semakin besar. Gerakan-gerakan rakyat timbul di pedalaman Banjar. Pangeran Antasari diutus menyelidiki gerakan-gerakan rakyat yang sedang bergolak. Tugas tersebut membuka kesempatan untuk berhubungan dengan para pemimpin gerakan rakyat yang siap memberontak, bahkan berhasil dipercaya rakyat dan dipilih sebagai pimpinan pemberontakan. Antasari berhasil mempersatukan dan memimpin gerakan rakyat menjadi satu front penentang Sultan Tamjidillah dan Belanda. Pengaruhnya semakin meluas, termasuk di kalangan alim ulama Banjar yang sebagian besar bersedia ikut menempuh jalan kekerasan dan berhasil mengumpulkan 6.000 orang menjadi laskar. Perang Banjar pecah saat Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya menyerang tambang batubara milik Belanda di Pengaron tanggal 25 April 1859. Selanjutnya, peperangan demi peperangan dikomandoi Pangeran Antasari di seluruh wilayah kerajaan Banjar. Dengan dibantu para panglima dan pengikut setianya, Pangeran Antasari menyerang pos-pos Belanda di Martapura, Hulu Sungai, Riam Kanan, Tanah Laut, Tabalong, sepanjang Sungai Barito sampai ke Puruk Cahu. Pertempuran yang berkecamuk makin sengit antara pasukan Pangeran Antasari dengan pasukan Belanda. Pasukan Belanda yang ditopang oleh bala bantuan dari Batavia dan persenjataan modern akhirnya berhasil mendesak pasukan Pangeran Antasari. Pangeran Antasari akhirnya memindahkan pusat benteng pertahanannya di Muara Teweh. Berkali-kali Belanda membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah, tapi dia tetap pada pendiriannya. Dalam peperangan, Belanda pernah menawarkan hadiah kepada siapapun yang mampu menangkap dan membunuh Pangeran Antasari dengan imbalan 10.000 gulden. Namun sampai perang selesai, tidak ada seorang pun yang mau menerima tawaran ini. Setelah berjuang di tengah-tengah rakyat, Pangeran Antasari kemudian wafat di tengah pasukannya tanpa pernah menyerah, tertangkap, apalagi tertipu oleh bujuk rayu Belanda pada tanggal 11 Oktober 1862 di tanah kampung Bayan Bengok, Sampirang dalam usia lebih kurang 53 tahun. Menjelang wafatnya, dia terkena sakit paru-paru dan cacar setelah terjadinya pertempuran di bawah kaki Bukit Begantung, Tundakan. Perjuangannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Muhammad Seman. Pangeran Antasari telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nama Antasari diabadikan dalam Korem 101 Antasari dan julukan untuk Kalimantan Selatan, yaitu Bumi Antasari. Kemudian, untuk lebih mengenalkan Pangeran Antasari kepada masyarakat nasional, pemerintah melalui Bank Indonesia telah mencetak dan mengabadikan nama dan gambar Pangeran Antasari dalam uang kertas nominal Rp2.000. Perang Banjar 1859 sampai 1906 adalah konflik bersenjata antara Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan dan kolonial Belanda. Perang ini terjadi akibat intervensi Belanda dalam politik kerajaan dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah Banjar. Meskipun Kesultanan mengalami tekanan besar, perlawanan terus berlangsung hingga berakhirnya perang. Akhirnya Belanda berhasil menguasai wilayah tersebut, namun dengan pengorbanan yang signifikan di kedua belah pihak. Poin-poin utama yang dapat diambil: 1. Perlawanan terhadap kolonialisme. 2. Intervensi Belanda dalam politik lokal. 3. Pengaruh ekonomi dan sumber daya. 4. Strategi gerilya. 5. Pengaruh sosial dan budaya. 6. Akhir dari Kesultanan Banjar. Nah, jadi gitu teman-teman kesimpulan dan poin-poin utama dari Perang Banjar. Terima kasih yang sudah menyaksikan video presentasi dari kami. Sekian, sampai jumpa.